Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khairul bariyah wa ala alihi zawin nufuzi zakiyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali mari sama-sama kita ucapkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkah rahmat, nikmat iman dan Islam, kesehatan, serta panjang umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada siang harinya kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa, dan pada malam harinya kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Muhajirin. Selanjutnya kami hormati Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sebagai judul dari tausiah kita pada malam hari ini, yaitu rumahku adalah surgaku. Rumahku, surgaku merupakan satu ungkapan yang pendek, tetapi mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Siapa yang mengungkapkan ungkapan ini? Ungkapan ini pernah diungkapkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, rumahku adalah surgaku. Rumah Nabi Muhammad, jika kita baca sejarah, sangat-sangat sederhana sekali. Tidak mewah, tidak megah. Tetapi beliau mengungkapkan bahwa rumahku adalah surgaku. Apa yang melandasi beliau mengungkapkan ungkapan tersebut? Beliau bisa mengungkapkan seperti itu adalah karena rumah tangga beliau didasarkan di atas takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi sirra wa alaniyah. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan oleh keluarga beliau, oleh istri dan anak beliau. Makanya beliau bisa mengatakan seperti itu. Surgaku, rumahku adalah surgaku. Apakah kita bisa meniru ungkapan beliau tersebut dan menerapkan di dalam kehidupan keluarga kita? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Jika kita landasi kepada takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah yaitu melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu sehari semalam. Apabila bapak salat, ibu salat, berarti itu sudah surga. Sudah ada punya anak, anak pun melaksanakan ibadah salat, berarti sudah dikatakan rumah kita adalah surgaku. Tetapi sebaliknya, apabila bapak sholat tetapi ibu tidak sholat, berarti pincang. Atau sebaliknya, ibu sholat tetapi bapak tidak sholat. Bapak ibu sholat tetapi anak tidak sholat, berarti masih pincang. Apabila bapak sholat, ibu sholat, anak pun sholat, berarti rumahku adalah surgaku. Baru bisa kita mengatakan seperti itu. Kita contohkan kepada anak misalnya. Kapan agama kita memerintahkan kepada kita untuk menyuruh kita untuk memerintahkan anak kita mengerjakan sholat? Dalam hadis yang sahih dikatakan, murus sabiya bis sholati iza balaga sab'a sinina. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Fadribuhu alaiha iza balaga 10 sinina. Maka pukullah anakmu apabila meninggalkan sholat, apabila dia sudah berumur 10 tahun. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini jelas bahwa apabila anak kita sudah berumur 7 tahun, maka kewajiban kepada kita ibu bapak untuk memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Apabila dia sudah berumur 10 tahun dia tinggalkan ibadah sholat, maka kewajiban kepada kita untuk memukul anak tersebut. Memukul dengan tujuan untuk memberikan pelajaran dan tidak untuk melukai. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, apabila anak tadi sudah berumur 13 tahun misalnya, sudah tamat SD misalnya, baru kita perintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, apa yang akan terjadi? Maka kata-kata yang keluar daripada mulut anak tadi adalah bapak dan ibu sajalah sholat. Apalagi sudah tingkat SMA. Bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah sebagai pelajaran bagi kita, sebagai pedoman bagi kita bahwa ketika anak kita sudah berumur 7 tahun, maka kewajiban kepada kita untuk memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan apabila sudah berumur 10 tahun masih dia tinggalkan sholat, maka kewajiban kepada kita untuk memukul anak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, menutup aurat adalah hukumnya wajib. Kepada siapa? Kepada perempuan. Apabila sudah balik, maka wajib hukumnya menutup aurat. Di dalam surah An-Nur ayat 31 Allah SWT berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka perempuan-perempuan yang beriman menutupkan kain kerudung di atas dada mereka. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini jelas bahwa di awal ayat ini diawali dengan kullil mu'minina. Katakanlah Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman. Walaupun perintah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi secara umum perintah itu ditujukan kepada kita kaum bapak,
kepada ayah agar memerintahkan istrinya, anaknya untuk menutup aurat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila seorang perempuan, seorang istri sudah diperintahkan oleh suaminya untuk menutup aurat, untuk memakai jilbab, tetapi dia tidak mau melakukannya, maka dosa karena membuka aurat tersebut ditanggung oleh istri atau anak dia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila seorang suami sudah memerintahkan istrinya untuk menutup aurat, tetapi istrinya masih enggan, tidak mau menutup aurat, tidak mau memakai jilbab. Seorang bapak sudah memerintahkan anak perempuannya untuk menutup auratnya, tetapi dia tidak menutup aurat, maka dosa karena membuka aurat tersebut ditanggung oleh istrinya sendiri dan oleh anak perempuan itu sendiri. Apabila sudah diingatkan, sudah disampaikan berkali-kali, la taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa perintah? Yaitu untuk berinfak atau bersedekah. Dalam surat Sabah ayat 39 Allah jelaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dia Allah adalah sebaik-baik orang yang memberi rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini jelas bahwa apapun yang kita infakkan, apapun yang kita sedekahkan akan diganti kembali oleh Allah SWT. Uang yang telah kita sedekahkan, makanan yang telah kita sedekahkan, air yang minum yang telah kita sedekahkan, yang kita infakkan, semua itu akan diganti kembali oleh Allah dengan jalan yang tidak kita duga-duga. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kita contohkan Bapak dan Ibu, Bapak ingin bersedekah 100.000 rupiah, tetapi kelihatan oleh Ibu, nampak oleh Ibu, Pak, gak usah 100.000 rupiah Pak, 50.000 rupiah saja. Diingatkan oleh Bapak, Ibu, bukankah sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah 10 kali lipat, bahkan lebih. Lantas Ibu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak, sehingga Bapak jadi menginfakkan atau mensedekahkan 100.000 rupiah. 100.000 rupiah tadi Bapak dan Ibu, apabila dikalikan dengan 10, maka nilainya adalah 1 juta rupiah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memperbuat satu kebaikan, maka orang itu akan memperoleh 10 kali lipat balasannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapapun yang telah kita infakkan, yang kita sedekahkan, maka semuanya itu akan diganti kembali oleh Allah SWT dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka, dengan jalan yang tidak kita duga-duga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sedekahkan 1.000 rupiah, maka akan diganti oleh Allah 10.000 rupiah.
Apabila kita infakkan, kita sedekahkan 10.000 rupiah, maka akan diganti oleh Allah 100.000 rupiah. Apabila kita infakkan, kita sedekahkan 50.000 rupiah, akan diganti oleh Allah 500.000 rupiah. Begitu seterusnya. Apabila seorang bapak berinfak dan ibu mengikuti apa yang telah diinfakkan oleh bapak tadi, mengiyakan, maka surgaku, maka rumahku adalah surgaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa perintah yang patut kita kerjakan, yang patut kita jalankan. Semoga dengan mengerjakan semua perintah tadi, maka kita akan mendapatkan rumahku adalah surgaku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu dan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.